Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah ya ala kulli hal, dalam semua kondisi Allah berikan kita kesempatan, berikan kita waktu untuk terus beramal soleh. Ya, hidup kita ini memang diberi oleh Allah SWT untuk bisa terus beramal soleh. Ya, hidup kita di dunia memang sementara, Bapak Ibu sekalian. Cari nafkah, cari kehidupan dan seterusnya itu hanya sambilan sebenarnya. Sambilan kita hidup di dunia ini agar nggak bosan, gitu ya. Jadi hidup itu begitu sebenarnya. Jadi aslinya kita ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidup sementara ini di dunia adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut hijrah, hijrah ke akhirat. Kita lagi hijrah. Hijrah dari alam rahim, alam dunia, nanti hijrah lagi ke alam barzakh. Ini perjalanan saja sebenarnya. Biar kita nggak bosan di sini, maka kita kerja ini kerja itu. Jadi sambilan saja, jangan dibalik. Ya, perjalanan jadi sambilan. Ya. Kita melihat dunia seperti ini. Alhamdulillah, kita ini diberi hidayah untuk melihat dunia seperti itu. Bagi mereka yang tidak diberi hidayah, mereka melihat dunia itu segala-galanya, Bapak. Mereka melihat dunia itu tujuan hidup utama. Itu yang nggak dapat hidayah. Kita yang dapat hidayah tahu bahwa perjalanannya sementara. Kita akan pindah ke alam berikutnya yang lebih baik, yang penuh nikmat Allah SWT. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian Minhajul Muslim, Minhajul Mu'min. Ini kitab memang tujuannya untuk mengupgrade status kita yang sekedar muslim menjadi mukmin. Ada kitab sebelumnya yang sudah pernah kita kaji juga di sini, namanya Minhajul Muslim. Ya. Ini Minhajul Mu'min, di atasnya lagi, Pak. Makanya dia lebih detail, lebih kuat, gitu ya, lebih kencang. Baik masalah akidah, syariah maupun akhlaknya, adab-adab. Makasih, Pak. Kita lanjutkan. Hak non-muslim kepada kita itu. Mereka punya hak kepada kita, Bapak Ibu, sebagai manusia. Dan kita punya kewajiban kepada mereka. Hak dan kewajiban terhadap non-muslim. Ini harus beres ini. Ada 3 pertemuan ya. Nah, pertemuan terakhir ini, kalau kemarin boleh memberi hadiah kepada orang kafir, pada non-muslim, boleh memberi hadiah. Dan menerima hadiahnya. Memakan makanannya dan memberi makan pada mereka. Ya, bahkan daging kurban kita boleh kita kasih. Mari kita kurban. Ya, tapi zakat nggak boleh, karena zakat harus muslim. Boleh kita bersilaturahim di rumahnya. Boleh saling mengunjungi dan sebagainya. Inilah Islam, Bapak Ibu. Berbeda dengan agama lain itu menganggap kita tuh musuh, Pak.
Nah kalau kita enggak, kita bedakan ada dua. Ada non-muslim sebagai musuh, ada non-muslim sebagai kawan, tetangga yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang ke-9. Adamu inkahil kafir ghairul kitabi wa kitabil mu'minah wa jawazu inkahil muslim al-kitabiyah ghairul muharibah. Tidak boleh menikahi non-muslim yang kafir. Ya. Tidak boleh menikahi non-muslim yang kafir, baik laki maupun perempuan, selain non-muslim yang ahli kitab. Ahli kitab boleh dinikahi. Baik. Ya, jawazi inkahil muslim al-kitabiyah. Ahli kitab. Kalau di sini ahli kitab ini adalah Yahudi Ortodoks dan Kristen Ortodoks yang tidak memerangi umat Islam. Boleh nikahi. Kalau Yahudi Zionis nggak boleh. Ya, Yahudinya sudah berubah dan benar-benar kafir sama Allah dan membunuh orang Islam. Kayak di Israel itu, Palestina. Tapi kalau Yahudi Ortodoks yang masih ahli kitab, menurut penulis kitab ini, ahli kitab yang tidak memerangi umat Islam, boleh. Terjadi perbedaan pendapat, Bapak-Ibu sekalian. Terjadi perbedaan pendapat yang tajam, yang luar biasa ya, tentang siapa ahli kitab yang boleh dinikahi itu. Karena ayatnya jelas, Bapak-Ibu. Wal muhsanati minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan al-muhsanat, wanita-wanita ahli kitab. Sebutkan ahli kitab. Ahli kitab sebelum kalian. Iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghairu musafihin. Kalau kalian mampu memberikan ujur maharnya, ya, berikan maharnya kepada kalian, muhsinin ghairu musafihin, maka mereka termasuk wanita-wanita suci, bukan wanita-wanita yang rusak. Dalam ini surat Al-Maidah ayat 5. Jadi boleh menikahi ahli kitab. Termasuk Nabi SAW menikahi salah seorang ahli kitab. Namanya Maria Kiptia. Maria Kiptia itu ahli kitab dari Mesir, Pak. Dari Koptik. Ya, kalau nggak salah Kristen Koptik. Cuma dimasukkan Islam dulu baru dinikahi. Nah, terjadi perbedaan pendapat para ulama, siapa ahli kitab ini? Pendapat yang pertama, ahli kitab di sini adalah para Yahudi dan Nasrani yang masih orisinil, Bapak Ibu. Yang masih orisinil itu mereka tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak Yahudi yang tidak menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita sebut dengan agama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah. Jadi ada Nasrani sekitar 200-300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa itu ahli kitabnya masih bersih, Pak. Ya,
Ya, makanya sembelihan mereka kita bisa makan gitu ahli kitab itu. Karena dia menyebut nama Allah. Bismillah juga dia. Sama, dia menyembah Allah. Ini pendapat yang pertama. Jadi ahlu kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani yang masih orisinil, yang kitabnya belum berubah, yang konsep ketuhanannya belum berubah, belum ada trinitas. Nah, selain itu haram dinikahi. Mereka masuk kafir, musyrik. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi musyrik, wanita-wanita musyrik, sampai dia beriman pada Allah, hingga dia beriman pada Allah. Begitu juga musyrik laki-laki sampai dia beriman pada Allah. Ini pendapat yang pertama. Jadi ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani yang masih orisinil, belum trinitas. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, saya jumpa orang Nasrani, orang Kristen, model ini masih ada ternyata, Pak. Ya, masih ada, Pak. Kemarin namanya Pak Anton kalau salah. Pak Anton, Pak siapa? Mohon maaf, saya lupa, saya nggak bisa pasti ya, Pak. Saya ketemu di Ikatan Dai Indonesia, dia sudah masuk Islam, alhamdulillah. Udah mualaf. Tadinya dia pendeta. Saya bilang, antum masuk Islam, Kristennya apa? Dia bilang, kami Kristen, ada namanya tuh mereka. Bukan Advent ya, macam Advent begitu. Tapi Kristennya itu, kami tidak menyembah Yesus. Dia bilang begitu. Kristen saya itu nggak menyembah Yesus, nggak menyembah Maria. Tapi kami hanya menyembah Allah. Maka mereka itu nggak pakai salib, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada Kristen begitu, Pak. Ternyata masih ada. Saya pikir udah habis punah gitu, Pak. Ternyata masih ada. Nah, cuma kami, yaitu afiliasinya memang ke Kristen Katolik gitu. Afiliasinya ke Kristen itu, karena yang diakui kan dua itu, Kristen Katolik dan Protestan. Jadi masih ada Bapak, Ibu sekalian. Nah, yang kayak gitu tuh halal dinikahi. Karena dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Nah, hati-hati kita umat Islam ini, jangan samaratakan orang kafir. Tidak adil, Pak. Allah marah pada kita kalau kita tidak adil terhadap non-muslim. Semua non-muslim disamaratakan. Nah, itu kebiasaan kita itu. Semua non-muslim itu ya harus diperangi. Enggak, Pak. Ya. Nabi SAW tidak memerangi semua non-muslim. Waktu di Madinah ada Yahudi hidup dengan Nabi SAW. Bahkan pinjam-pinjaman itu, pinjam uang, pinjam baju besi dengan Nabi SAW. Yang kedua Yahudi. Yahudi juga ada, Bapak Ibu sekalian, yang tidak menyembah yang lain dan benci dengan Zionis. Tidak suka dengan Zionis. Dan mereka senang sama Islam. Cuma dia mempertahankan agama nenek moyangnya itu. Yahudi yang masih orisinal itu. Kemarin ada namanya Long March, global Long March to Gaza. Ya, Long March panjang dari beberapa negara, ada 8-9 negara gitu, menuju Gaza. Untuk membela Gaza itu dari genosida itu. Tahu bahwa di antaranya itu ada Yahudi, rahib Yahudi, ikut
demo juga, mendemo Zionis, mendemo Israel, Yahudi. Saya pernah ketemu, malah moto barang saya itu, yang panjang ininya itu Pak. Dia pakai topi, panjang ininya. Dia pakai haji juga kayak gini, cuma dia pakai bajunya begini nih, tempel begini, kepala doa gitu. Dia Yahudi non-Zionis. Dia hanya menyembah Allah, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak menyembah yang lain, kami menyembah Allah. Cuma bentuk sholatnya beda. Coba, ada Bapak Ibu sekalian, Yahudi. Dia senang sama Palestina, membela Palestina. Dan sangat membenci Netanyahu, membenci Israel. Membenci. Dan mereka sangat tidak suka Yahudi itu mendirikan negara Israel di Palestina. Yang Palestina ini negara Palestina, orang Palestina punya, kata dia. Kami Yahudi itu nggak punya negara, kata dia begitu. Asli Pak, asli. Saya ketemu, bukan ini cerita-cerita orang lain, Pak, saya ketemu. Waktu saya ke Jordan, saya ketemu di perbatasan dengan Gaza, Yordan perbatasan dengan Gaza. Kita demo itu, demo Israel itu, agar supaya dia jangan membantai. Tahun 2014 saya ke sana, Pak. Itu bertemu dengan Yahudi model begitu. Ikut demo sama kami, samping kami sini. Dengan baju rahimnya itu. Ya, hati-hati Bapak sekalian, jangan menyamakan semua Yahudi Nasrani. Ada yang masih murni. Ini yang disebut ahli kitab. Dia tidak menyembah patung, Pak. Tidak menyembah Maria, tidak menyembah Yesus seperti mayoritas Nasrani, Kristen. Yahudi juga begitu. Tidak menyembah yang lain, hanya menyembah Allah. Cuma agamanya itu sudah kadaluarsa dengan datangnya Islam, harusnya dia merger, Pak, ke Islam. Itu salah. Dan mereka mengikuti Nabi Muhammad. Jadi salahnya dia itu tidak mengikuti Nabi Muhammad saja, tapi menyembah Allah, Pak. Itu. Kafirnya itu tidak menyembah Nabi Muhammad saja. Nah, model kayak gini boleh dimakan sembelihannya dan boleh dinikahi putrinya. Boleh. Apalagi masuk Islam, bagus banget. Nah, ini jadi tidak menikahi orang kafir kecuali yang ahli kitab tadi. Itu dua pendapat tentang ahlu kitab. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tidak ada lagi ahli kitab. Nah, ini banyak yang dianut oleh umat Islam. Tidak ada lagi ahli kitab zaman kita. Kenapa? Karena ahli kitab itu dia beriman kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam kitabnya itu disebutkan akan datang Nabi Muhammad. Dan mereka tahu dan mau beriman. Cuma belum datang Nabi Muhammad. Meninggal duluan. Itu ahli kitab. Adapun yang sekarang tidak ada lagi ahli kitab. Pendapat ketiga. Ini ternyata pendapat umat Islam yang kebanyakan begitu. Mayoritas. Tapi sebagian ulama Bapak Ibu masih memegang pendapat yang kedua tadi. Ada ahlu kitab. Dan saya ketemu langsung. Beberapa orang saya ketemu. Tetangga saya satu itu ada namanya orang Cina dia. Orang Cina bawa Batak itu. Lalu dia Muslim. Nikah dengan Cina. Namanya Ahok juga. Cina Nasrani, Pak. Tapi yang tidak menyembah Yesus. Tetangga saya itu, mantunya itu. Sehingga sampai sekarang dia belum masuk Islam. Karena dia menyembah itu, masih menyembah Allah itu. Kan Islam juga menyembah Allah kan? Kami juga menyembah Allah, sama aja. Kita nggak usah ini saling. Dia bilang gitu.
Tapi kamu sudah menikah dengan orang Islam, kamu harus masuk Islam. Saya bilang gitu. Karena saya diminta sama orang tuanya untuk memasukkan Islam dia. Tapi Islam ini tidak paksa, gitu, nggak maksa. Kamu harus pelajari. Ya, saya udah pelajari katanya Islam, bersama Pak katanya. Cuma saya nggak sholat seperti Bapak, kata dia begitu. Tapi kami tidak menyembah Yesus, tidak ke gereja Pak. Saya nggak pernah ke gereja, kata dia. Tuh, ada bahkan tetangga. Jadi kalau seperti ini berarti banyak Bapak Ibu sekalian yang ahli kitab ini masih ada gitu. Nah, yang kayak gini biasanya disebut ahli kitab. Mereka tidak menyembah selain Allah SWT. Tidak ke gereja. Nah, sebagian ulama termasuk penulis kitab ini mengakui masih ada dan boleh dinikahi. Yang ke-10, hak dan kewajiban kita kepada non-muslim, tasmituhu idza atisha wa hamdulillah ta'ala bi ayyaqulu lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Menjawab bersinnya, kalau dia bersin, dia misalnya mengucap alhamdulillah. Kita harusnya jawab yarhamkallah. Boleh. Non-muslim yang ahli kitab itu. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Bahkan kita mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga kalian diberi hidayah oleh Allah dan diperbaiki urusan kalian. Nah, yang ke-11 ini hubungan kita dengan non-muslim, la yabda'uhu bitahiyatil Islam. Tidak boleh kita memulai salam kepada non-muslim secara umum, Pak. Bukan masalah ahli kitab lagi. Non-muslim secara umum tidak boleh kita mulai dari salam. Assalamualaikum, gak boleh kita nyapa salam. Kalaupun dia memberi salam, Assalamualaikum Pak Edwin, Kristen, kita jawab Alaikum, nggak boleh lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh lengkap. Itu pendapat mayoritas ulama, nggak boleh berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nabi ketika disalami oleh Yahudi, Nabi menjawab waalaikum. Tidak dilanjutin waalaikumsalam. Jadi kalau mereka ngasih salam, kan orang Nasrani sekarang biasa ngasih salam sama kita, Pak. Orang Cina biasa ngasih salam. Assalamualaikum, Pak Heron. Ngucapin alhamdulillah juga, Pak. Orang Kristen, Pak. Insya Allah, Pak. Saya ketemu pendeta, Pak. Pendeta gereja, Pak. Wah, Pak Heron, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Dia ketemu. Ya, alhamdulillah. Bahkan bicara umat, kita ini harus memperhatikan umat, Pak. Bahkan dia bicara wakaf, tentang wakaf. Wakaf itu kan juga ajaran Islam, tapi mereka bikin wakaf. BCA Bapak Ibu sekalian, itu punya wakaf. Ya. Ada wakaf tunai, wakaf investasi, wakaf wakaf, Pak. BCA Kristen. Yes. Pendeta tadi yang saya ketemu dari BCA itu, utusan BCA. Masya Allah. Nah, kalau ada orang Kristen non-muslim memberi salam kepada kita, tidak boleh dijawab sepenuhnya salam. Cukup wa'alaikum. Kalau dia memberi salam kepada. Tetapi tidak boleh kita mendahului memberi salam kepada non-muslim. Karena salam kita itu khusus untuk umat Islam. Tapi kalau ketemu mereka, memberi salam dengan salam mereka boleh. Selamat pagi, selamat sore, boleh, Pak. Salam sejahtera, boleh. Memberi salam kepada mereka. Selamat pagi. Para ulama boleh kan? Ya, siang. Menghormati salamnya. Ya. Yang berbeda pendapat ulama itu adalah memberi ucapan selamat Natal, Pak. Itu yang memberi salam. Itu yang kalau selamat pagi, selamat sore boleh.
Boleh sabahul khair, ya, selamat pagi di sini boleh, selamat pagi. Kaifa haluk, bertanya apa kabar. Wa in alqa alaikal kitabi assalam, kalau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu memberi salam kepadamu, cukup membaca wa alaikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.